Apa kabar nih? Empok, abang, adek, encang, encing, nyai, engkong semuanya sehat kan ya? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa dong dengerin dongeng seru dari Ayah nih. Hari ini, sekarang nih, Ayah mau ngedongeng tentang salah satu jagoan Betawi dari tanah Betawi nih, yang namanya tuh udah kesohor di mana-mana. Orang-orang juga udah pada kenal sama dia, orang udah pada tahu sama dia. Orangnya tuh jujur, berani, gagah, tapi kagak pernah tuh ngelawan orang tua. Nah, terus juga dia kagak demen dah tuh ngelihat orang jahat ninjas rakyat kecil. Siapa lagi dah kalau bukan si Pitung. Dulu mah Jakarta belum kayak sekarang, namanya masih Sunda Kelapa. Pernah juga dah tuh namanya Batavia, tempat pertama kali Belanda nginjek tanah Betawi. Nah, maka dari itu banyak dah tuh jagoan-jagoannya Betawi. Salah satunya si Pitung, anak rawa belong yang berhasil melawan penjajah dengan beraninya dia. Si Pitung anaknya Abah Piung dan Nyai Pinah. Dia dari bocah udah ngeliat rakyat kecil ditindas sama penjajah. Makanya dia tuh ditumbuh, digede jadi anak yang kuat dah. Terus abis itu si Pitung babenya tuh pengen si Pitung jadi anak yang berilmu. Nah, makanya dia disuruh ngaji di pesantrennya Haji Naipin, di mana di Kemayoran. Nah, dia tuh di sana tuh belajar ngaji, belajar silat. Nah, ngajinya tuh dia jago banget dia ngaji. Terus silatnya juga mantep banget dah silatnya. Makanya dia tuh Haji Naipin sayang banget sama dia. Terus habis itu Haji Naipin gurunya ngomong, "Tong, ilmu jangan cuma ditaruh di kepala doang, amalin, pakai buat nolong orang-orang yang kesusahan, jangan dibuat sombong." Si Pitung ngaku sopan, dia menjawab, "Iya babaji, ayah bakal jaga menambah, ayah bakal bantuin orang-orang yang kesusahan, kagak bakal ayah buat sombong." Terus abis itu selang beberapa waktu, akhirnya si Pitung tamat dari pesantrennya. Pas dia tamat dari pesantren, dia pamit sama Haji Naipin. Dia ngomong, "Abaji, makasih ya udah jagain udah ajarin ayah dari bocah sampai sekarang nih. Ayah bakal jadi anak yang kagak sombong dah." Terus abis itu gurunya Haji Naipin jawab, "Iya, sampai-sampai sono dah lu balik, lu bantuin dah tuh rakyat-rakyat kecil. Udah sepatutnya gue sebagai guru ngajarin orang-orang yang mau belajar gitu. Terus ingat pesan ayah, jangan pernah buat sombong ya tuh ilmu-ilmu yang udah ayah kasih." Si Pitung ngaku. Akhirnya dia pamit sama Haji Naipin buat pulang ke rumahnya. Sesampainya di kampung, si Pitung makan tuh makanan yang dibikinin sama neneknya. Dia makan enak, makan dengan lahap gitu, nambah berkali-kali dia. Terus abis itu si Pitung langsung dah bantuin babenya ngepala kambing buat nyari-nyariin rumput-rumput yang bagus, yang panjang-panjang, hijau-hijau warnanya. Terus habis itu dia ngebala dah tuh kambing-kambingnya. Nah, karena udah sore, udah mau maghrib, akhirnya dia balik keesokannya babenya minta tolong jualin kambing ke pasar. Babenya bilang, "Tong, tolong ya jualin kambing ke pasar 2, soalnya badan babe kagak enak badan hari ini, tolongin ya." Terus kata si Pitung, "Iya be, siap, ayah bakal jualin tuh sampai laku." Nah, akhirnya si Pitung bawa dia tuh 2 kambingnya ke pasar Tanah Abang. Nah, dia jualin. Nah, udah kebeli tuh semuanya sama orang-orang. Akhirnya dia pulang deh tuh. Nah, pas di jalan dia ketemu sama 3 gue datengin si perampok-perampok tuh. Si perampoknya tuh dia cuma ngajak ngobrol si Pitung, tapi salah satu dari mereka ngapain? Ngambil duitnya si Pitung diam-diam tanpa si Pitung sadarin. Nah, si Pitung pulang, tapi dia cek sakunya, lah kok kagak ada duitnya. Terus abis itu si Pitung langsung deh tuh ngejar si para perampoknya. Nah, pas mereka ngejar akhirnya ketahuan, tangkep. Nah, berantem dah tuh, bret. Nah, terus mereka tumbang 3-tiganya kayak daun ketip angin. Nah, abis itu si Pitung langsung ngomong, "Makanya jangan berani-berani sama anak rawa belong." Begitu. Terus abis itu si Pitung balik dah tuh, dia kasih duitnya ke
babenya. Nah, keesokan harinya si Pitung disamperin sama 3 perampok itu. Mereka mau minta maaf. Mereka bilang, Bang Pitung, maafin kami ya, kagak lapar, kagak punya duit buat makan. Terus si Pitung ngelirik sambil ngomong, makanya lapar tuh boleh bang, tapi jangan pernah lo pakai itu buat kejahatan. Gitu kan. Terus habis itu si Pitung ngomong, badan lu kan masih kuat nih, masih gagah, masih sehat bugar dah. Kenapa lu malah ngerampok orang gitu, bukan bantuin orang yang susah gitu kan. Terus habis itu mereka menjawab, ya gimana bang, namanya juga hidup gitu kan. Di situ mendingan lu bantu-bantuin tuh rakyat-rakyat kecil yang kesusahan, yang uang-uangnya dirampok sama penjajah. Terus habis itu si perampoknya ngomong, bagaimana kita mau membantuin, kita aja juga kerampokan, makanya kita ngerampok orang-orang yang sama kayak kita. Terus habis itu si Pitung mikir, dia ngasih rencana buat ngajakin mereka ngerampok tempatnya Belanda, tempatnya pejabat-pejabat Belanda yang ngerasa kebangetan. Mereka ngerampok tuh. Terus abis itu mereka ngerampok hampir setiap hari. Nah, pejabat Belanda nyadar, kok duit saya makin lama makin berkurang ya. Terus abis itu akhirnya salah satu dari mata-mata Belanda tahu nih kalau yang ngambil duit mereka tuh si Pitung sama teman-temannya. Akhirnya si Pitung sama teman-temannya dijadiin buronan sama mereka. Dicari Pitung sama teman-temannya nyari tempat persembunyian yang aman gitu agar mereka nggak ditangkep. Nah, si Pitung sama teman-temannya udah nyari. Terus salah satu dari teman-temannya udah tewas tuh, udah ketahuan, udah ditembak. Terus tewas di tempat, tembak tewas di tempat. Tinggal si Pitung tinggal si Pitung doang. Nah, di situ mereka langsung ketemu si Pitung, mereka langsung tembak-tembakin pakai peluru biasa. Tapi kagak mempan-mempan karena si Pitung punya ilmu kebang. Nah, abis itu mereka jadi pikir, mereka takut jadinya sama si Pitung. Jadi mereka kagak berani keluar, takut ketemu si Pitung. Nah, karena mereka kagak berani keluar, si pejabat Belanda juga mikir, kayak ketua dari tentaranya juga mikir, gimana cara kita untuk membunuh si Pitung. Saat itu mereka langsung menyusun rencana. Tapi ternyata ada tuh salah satu pribumi yang kelemahannya si Pitung. Nah, karena dia tahu nih pribumi ini, mereka ngasih tahu ke tentara Belanda apa kelemahannya si Pitung, yaitu peluru emas. Akhirnya tentara Belanda nyari peluru emas, ditembakin si Pitung. Nah, pas si Pitung lagi ngobrol sama tetangganya ini, dia nembakin. Tentara Belanda diem-diem nembak si Pitung. Tewas di tempat si Pitung. Nah, jadinya si Pitung sampai sekarang dikenal sebagai jagoan dari tanah Betawi. Nah, dia tuh meskipun udah kagak ada nih ya, tapi semangatnya masih ada nih sampai sekarang. Nah, kebaikannya juga harus banget dah kita contohin, dari keberaniannya, kejujurannya, sopan sama orang yang lebih tua nih, sama guru kita, sama orang tua kita, itu kita harus sopan banget dah. Terus habis itu kita tuh jangan pernah ngelawan dah sama orang tua. Nah, inget ya, jangan pernah nindas orang kecil, jangan pernah ambil hak yang bukan hak kita. Nah, segitu aja dah cerita tentang si Pitung yang Ayah ceritain hari ini. Maaf dah kalau misalnya ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.